Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai revolusi industri 2. Jadi, tahu nggak sih apa itu revolusi industri 2? Apa saja yang dihasilkan pada masa ini? Dan siapa saja tokohnya? Pengen tahu kan? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan anggota yang pertama adalah Adeline Ramadhani, yang kedua Almas Hamam Firdaus, selanjutnya ada Andrea Salsalova, lalu Anita Karlina, dan yang terakhir Anissa Cahyaning Rizky. Sebelum kita masuk ke materi, apa aja sih yang akan dikupas dalam video kali ini? Jadi yang pertama adalah pengertian dari revolusi industri 2. Kemudian masuk dalam perkembangan ilmu terapan. Selanjutnya adalah inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2. Lalu ada pengertian, komponen, dan sifat yang terdapat pada baja. Terdapat pula sejarah singkat penemuan dan perkembangan baja di dunia. Manfaat baja di masa revolusi industri 2. Tak lupa materi mengenai biografi Sir Henry Bessemer beserta penemuannya, pengertian teknik Martin Simmons beserta bahan dan prosesnya, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan dari teknik Martin Simmons. Pasti kalian udah nggak sabar kan? Yuk kita simak materi yang pertama. Jadi, apa itu revolusi industri 2? Revolusi merupakan suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan berkaitan dengan dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Revolusi industri 2 juga dikenal sebagai revolusi teknologi. Terjadi antara tahun 1870 sampai 1914. Revolusi ini mulanya terjadi di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis, dan Jepang. Namun, pada akhirnya menyebar hingga Amerika dan seluruh Eropa dengan cepat. Jadi, bagaimana perkembangan ilmu terapan? Sudah tahukah kalian? Ilmu terapan adalah penerapan ilmu pengetahuan pada hal-hal yang bersifat praktis. Pada tahun 1764, masa revolusi industri 1, kota Lancashire menjadi pusat industri dan juga tekstil. Hal tersebut muncul dari pemahaman mengenai ilmu, yang kemudian diterapkan pada permasalahan praktis berupa pekerjaan yang digeluti oleh mereka setiap harinya. Hal ini semakin berkembang pada revolusi industri 2, yakni pada pertengahan abad ke-19. Ilmu pengetahuan di Eropa berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pada tahun 1870-an, terlihat ilmu pengetahuan berkembang dan melahirkan ilmu terapan. Kali ini kita akan memasuki subbab tentang penemuan dan inovasi teknologi. Revolusi industri yang kedua mengalami kemajuan dalam penemuan dan inovasi teknologi. Inovasi ini merupakan pengembangan industri sebelumnya yang berlangsung sekitar tahun 1900 sampai 1960. Ciri-cirinya yaitu adanya mekanisme sistem produksi massal yang lebih efektif dan efisien, serta memiliki standarisasi mutu dan kualitas. Ada beberapa contoh inovasi teknologi pada revolusi industri kedua, seperti penggunaan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar baru, produksi besi dan baja dalam skala besar, produksi massal mobil dan pesawat, meluasnya penggunaan telegraf, dan lain sebagainya. Penemuan dan inovasi teknologi yang pertama yaitu baja. Apa itu baja? Baja merupakan logam campuran yang berasal dari besi, di mana bahan dasar besi adalah karbon. Komponen lain yang terdapat dalam baja yaitu seperti mangan, fosfor, sulfur, oksigen, nitrogen, dan aluminium.
Kemudian sifat-sifat baja itu apa sih? Sifat-sifat baja antara lain, yang pertama kokoh. Maksudnya itu tahan terhadap tekanan sehingga dapat dibentuk apapun namun tidak hancur. Kedua, elastis. Baja akan berubah bentuk sesuai dengan tekanannya. Ketiga, dapat ditempa. Dalam proses merah pijar, baja akan menjadi lunak sehingga dapat ditempa sesuai keinginan. Keempat, keras. Maksudnya, baja itu memiliki struktur yang kuat. Setelah mengetahui pengertian, komponen, dan sifat baja, pastinya kita perlu tahu dong kapan sih baja ditemukan pertama kali. Jadi, besi ditemukan pertama kali sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Produksi besi didominasi oleh Asia Barat, yaitu oleh bangsa Hittites. Pada saat itu, proses peleburan besi sudah berkembang secara menyeluruh. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Mesir, Roma, Yunani, Yahudi, Kartago kuno, dan Assyria mulai mempelajari cara peleburan besi dan menggunakan besi untuk kehidupan sehari-hari. Pada tahun 800 sebelum Masehi, India akhirnya mampu menciptakan besi setelah diinvasi oleh bangsa Arya. Kemudian, sekitar tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina mulai mempelajari pembuatan besi. Pada tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi, baja telah ditemukan penggunaannya di dunia, terutama di Eropa. Pada tahun 250 sebelum Masehi, akhirnya India menemukan cara untuk membuat baja. Hal ini merupakan awal dari penggunaan baja di bagian Asia setelah Eropa. Pada tahun 1000 Masehi, baja mulai mengalami pembaharuan dengan adanya campuran unsur lain yang ditemukan pada Kekaisaran Fatim. Baja ini disebut baja Damaskus, namun penemuan ini masih disembunyikan dari negara lain. Pada tahun 1300 Masehi, rahasia produksi baja Damaskus telah diketahui umum, sehingga baja mulai tersebar luas di daratan Asia. Pada tahun 1700 sebelum Masehi, baja mulai diteliti kembali pembuatan dan penggunaannya di Eropa. Kalian tahu nggak kapan perkembangan inovasi baja terjadi? Jadi, perkembangan ini terjadi ketika ditemukannya teknologi pengecaran baja oleh Henry Bessemer pada tahun 1856. Dibandingkan besi, baja memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dan lebih tahan terhadap korosin. Bessemer membuat baja dapat diproduksi besar-besaran dengan lebih mudah dan cepat, sehingga harganya jauh lebih terjangkau daripada besi. Kemudian, pada tahun 1857, Sir Charles William Siemens berhasil menemukan teknik baru pengecoran baja yang mampu menghemat biaya sekitar 70 hingga 80%. Teknologi baru itu kemudian diaplikasikan dalam industri di Prancis melalui kerjasama dengan Pierre-Emile Martin. Industri baja Martin Siemens kemudian mampu berkembang dan berhasil merajai produksi baja di Eropa. Lalu, kenapa sih baja sangat penting? Dengan ditemukannya baja, maka jalannya revolusi industri masuk ke tahapan factory system, karena revolusi industri sudah menggunakan mesin. Industri baja ini menjadi sangat penting sebab baja merupakan bahan baku dari industri lainnya, seperti infrastruktur, pembuatan alat pabrik, alat transportasi, serta lokomotif. Hal ini tentu akan memudahkan proses produksi massal dan kegiatan industri lainnya. Dengan adanya industri baja ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga industri baja dapat berkembang dengan pesat. Tahukah kalian siapa Sir Henry Bessemer? Sir Henry Bessemer lahir di Carlton, Hertfordshire, Inggris pada tanggal 19 Januari 1813. Beliau merupakan seorang penemu dan insinyur yang menemukan proses pembuatan baja murah pertama kali pada tahun 1856.
Beliau merupakan pencetus pengembangan alat pembuat baja yang ia beri nama konvertor Bessemer. Selain itu, beliau juga menjadikan kota Sheffield sebagai sentra utama manufaktur. Sejak awal, Henry Bessemer telah memperlihatkan keterampilannya di bidang mekanika dan mempunyai daya cipta yang tinggi. Bahkan, Bessemer meninggalkan sekolahnya dan bekerja untuk ayahnya. Pada tahun 1830, saat usianya baru menginjak 17 tahun, beliau memutuskan mendirikan bisnisnya sendiri di London, Inggris pada bidang produksi seni logam, adonan logam lebur, dan abu perunggu. Pada tahun 1858, Bessemer dan rekan-rekannya memutuskan mendirikan pabrik baja di Sheffield yang memakai biji fosfor yang diimpor dari Swedia. Sir Henry Bessemer wafat pada tanggal 15 Maret 1898 di London, Inggris pada usia 85 tahun. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai biografi dari Sir Henry Bessemer, nah sekarang saya akan membahas mengenai penemuan awal Bessemer. Penemuan pertama Henry Bessemer yaitu serangkaian 6 mesin bertenaga uap untuk membuat abu perunggu dipakai dalam pembuatan cat emas. Dalam autobiografinya, ia menjelaskan ia mengusut abu perunggu yang dibuat di Nuremberg yang merupakan satu-satunya daerah yang dibuat pada ketika itu. Kemudian ia berbagi dan meningkatkan produk dan membuatnya bisa mencapai pada lini produksi yang sederhana. Itu merupakan rujukan awal dari referensi engineering, di mana produksi dianalisis dan kemudian dibuat kembali. Bessemer mematangkan metode untuk membuat pita kontinu beling piring pada tahun 1848. Tapi itu tidak sukses secara komersial. Ia memperoleh pengalaman dalam merancang tungku yang sangat bermanfaat untuk proses pembuatan baja baru. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai awal penemuan Bessemer, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses Bessemer. Henry Bessemer bekerja pada problem manufaktur baja murah untuk produksi persenjataan pada tahun 1850 hingga 1855 ketika ia mematenkan metodenya. Pada tanggal 24 Agustus 1856, Bessemer pertama kali menjelaskan proses untuk pertemuan di British Association di Cheltenham yang berjudul Industri Baja Tanpa Bahan Bakar dan diterbitkan secara penuh di The Times. Proses Bessemer memakai oksigen di udara ditiupkan melalui pig iron cair untuk aben kotoran sehingga membuat baja. Banyak industri yang dibatasi sebab kurangnya baja, yang bergantung pada besi cor dan besi tempa saja. Contohnya termasuk struktur kereta api menyerupai jembatan dan trek, di mana sifatnya berbahaya dari besi cor yang dirasakan oleh banyak insinyur dan desainer. Sudah ada banyak kecelakaan terjadi di balok besi tiba-tiba runtuh, menyerupai peristiwa jembatan di pada Mei 1847, runtuhnya jembatan Wotton, dan kecelakaan jembatan Banteng tahun 1860. Masalahnya terulang di peristiwa Taybreak pada tahun 1879 dan kegagalan berlanjut hingga semua besi cor bawah jembatan digantikan oleh struktur baja. Meskipun proses ini tidak dipakai lagi secara komersial, namun pada ketika ditemukannya, inovasi tersebut sangatlah industri besar sebab menurunkan biaya produksi baja, yang mengakibatkan baja mengganti besi cor secara luas. Siapa sih tokoh kedua penemu teknik baru dalam pengecoran baja? Tokoh kedua yaitu Sir Charles William Simmons pada tahun 1857. Beliau lahir dengan nama asli Carl Wilhelm Simmons pada tanggal 14 April 1823 di Land Rusia yang sekarang merupakan Jerman, dan meninggal pada tanggal 19 November 1883 di London, Inggris. Ia merupakan seorang insinyur Inggris dan penemu penting dalam pengembangan baja dan telegram. Lalu bagaimana pengembang baja olehnya? Dalam pengembang baja, ia menemukan teknik baru yang mampu menghemat biaya hingga 70-80%, di mana diaplikasikan pada industri di Prancis melalui kerjasama dengan Pierre Emile Martin. Industri baja Martin Simmons berkembang dan merajai produksi baja Eropa hingga awal abad 20.
Jadi, apa itu teknik Martin-Simons? Teknik Martin-Simons yaitu sebuah dapur pelebur baja yang mampu menciptakan suhu tinggi yang dibuat atas kerjasama antara Sir Charles William Simons dengan Pierre Emile Martin. Dapur itu terdiri atas satu tungku untuk bahan yang dicairkan dan menggunakan 4 ruang sebagai pemanas gas dan udara atau ruang hawa serta memiliki kapasitas muatan hingga 30-50 ton. Bahan apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembuatan teknik Martin-Simons? Bahan yang digunakan dalam pembuatan antara lain bahan besi kasar sebagai bahan baku utama dan bahan pendukungnya yaitu besi bekas atau besi tua. Dengan campuran bahan tersebut akan dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan baja Bessemer maupun Thomas. Jika besi mengandung fosfor, maka bahan lapisan dapurnya bersifat basah. Sebaliknya, jika besi tidak mengandung fosfor, bahan lapisan dapurnya bersifat asam. Bagaimana proses pembuatan baja dalam teknik Martin-Simons? Proses mengolah baja ini dengan cara meleburkan baja pada suhu tinggi dengan menggunakan alat regenerator dengan temperatur hingga 30.000 derajat Celcius. Kegunaan regenerator sendiri yaitu: pertama, untuk menguapkan gas dan udara yang dapat menaikkan suhu dapur olah. Kedua, sebagai landasan dapur. Ketiga, bisa digunakan untuk penghematan penggunaan ruangan pada dapur. Bahan dasar yang dapat dipakai bisa berupa besi putih maupun besi kelabu. Pada besi kelabu, dinding bagian dalamnya dilapisi dengan silikon dioksida. Sedangkan pada besi putih, bagian dalamnya dilapisi dengan batu dolomit yang mana mengandung 40% magnesium karbonat dan 60% kalium karbonat. Seperti itulah proses pembuatan baja dalam teknik Martin-Simons. Sistematis kerja mana sebelum peleburan dimulai, dapur dipanaskan menggunakan bahan bakar gas mencapai suhu 1300 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian baja mentah yang masih cair yang diperoleh melalui dapur tinggi. Sedangkan besi bekas dibuat potongan kecil agar volume pengisian lebih banyak. Berikutnya, gas bakar dan udara dialirkan menuju ruang peleburan hingga menimbulkan panas yang dapat melebur besi mentah dan besi bekas. Apakah ada kelebihan dan kelemahan pada teknik Martin-Simons? Tentu pasti ada pada setiap teknik. Untuk teknik ini terdapat beberapa kelebihannya, antara lain yaitu: pertama, proses lebih lama sehingga menghasilkan susunan yang lebih baik dengan jalan percoba-cobaan. Kedua, unsur-unsur yang tidak dikehendaki dan kotoran-kotoran dapat dihindarkan atau dibersihkan. Dan yang ketiga, penambahan besi bekas dan lainnya pada akhirnya menyebabkan susunan dapat diatur sebaik-baiknya. Dan karena udara pembakaran mengalir dari atas cairan, maka hasil akhir akan sedikit mengandung zat asam dan zat lemas. Kemudian untuk kelemahan sendiri yaitu dalam proses pada teknik Martin-Simons, basa biasanya masih mengandung beberapa kotoran seperti zat asam, belerang, fosfor, dan sebagainya. Sedangkan pada proses Martin-Simons, asam kadar kotoran tersebut lebih kecil. Sekian penjelasan materi mengenai revolusi industri 2 yang berakhir pada saat Perang Dunia Pertama meletus, yakni pada tahun 1914. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.